Dan sementara itu, untuk mengetahui perkembangan dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan Desa Adat Kute menekan aksi kriminal di Kute, khususnya di Jalan Popis. Saat ini kami telah tersambung dengan Ketua LPM Kute, Anak Agung Gede Agung. Om Swastiastu, selamat malam Pak Agung Gede Agung. Om Swastiastu, Bali TV. Baik, Pak Agung. Ini kalau kita lihat nih tayangan video yang diunggah di medsos oleh warga dan sempat menjadi viral. Jika itu benar berlokasi di Jalan Popis Kute ini tentunya bisa menjadi bumerang bagi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata, apalagi Kute. Siapa sih yang tidak kenal Kute? Nah, apa langkah-langkah konkret yang akan diambil pihak desa untuk mengantisipasinya, Pak Agung? Terima kasih atas kepedulian Bali TV juga. Baik, kami dari Desa Adat Kute, khususnya para pimpinan Desa Adat Kute, sudah sangat mengantisipasi langkah-langkah konkret yang bisa kami ambil terhadap kejahatan yang timbul di Popis 2, itu di luar dugaan. Kami juga sudah menyerahkan situasi dan kondisi Kaptipmas ini kepada pihak-pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, untuk segera melakukan tindakan-tindakan. Nah, kami di Desa Adat Kute sendiri melalui pendesa adat kami, yaitu Iwayan Suhase, juga sudah mengambil langkah-langkah. Pertama adalah langkah internal kami. Kami sudah melakukan rapat-rapat koordinasi baik di Desa Adat Kute sendiri, di kecamatan, kepolisian, dan LPM-nya itu sendiri sudah melakukan koordinasi internal. Bagaimana caranya kami akan menangani ini. Nah, kami minta kepada kepolisian juga keseriusannya menanggapi hal-hal ini, karena kejadian-kejadian ini juga sangat meresahkan kami, Pak. Baik, koordinasi internal di daerah Desa Adat itu sendiri. Nah, seperti apa sih sistem pengamanan di lingkungan yang diterapkan di Desa Adat Kute saat ini, Pak Agung? Kami memiliki Satgas Jagabaya yang dibentuk oleh Desa Adat Kute, yang di bawah naungan Desa Adat Kute, juga selalu mengantisipasi kondisi baik pagi, siang, malam, 24 jam kami melakukan tindakan pengamanan di daerah kami. Tentunya kami juga dengan kondisi lapangan yang begitu luas, sehingga mereka penjahat-penjahat atau kriminal itu sendiri, kami tidak bisa menyangka waktu jam mereka beraksi. Karena saya yakin dan kami yakini itu mereka komplotan, Pak. Komplotan ini yang kami juga diskusi dan selalu kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Hanya yang lebih bertindak dalam hal ini, yang lebih berwajib berwenang adalah pihak kepolisian. Kami di LPM dan di Desa Adat Kute dalam hal ini Jagabaya selalu membantu pihak kepolisian, memberikan informasi, ikut juga melakukan tindakan di lapangan, sehingga penjagaan kami di lapangan juga sudah maksimal 24 jam gitu, Pak. Kami di Ternak selalu melakukan rapat-rapat koordinasi mengenai hal ini. Tadi sore kami juga rapat dengan penglingsir-penglingsir kami, Jagabaya, LPM, Kepala Lingkungan, Pian Sukeduke, itu sudah menanggapi keseriusan kami akan melakukan tindakan juga. Kami akan ke Banjar-Banjar di Desa Adat Kute, kami akan ajak koordinasi semua. Begitu yang langkah konkret yang akan kami ambil ke depan, Pak. Baik. Pak Agung, kalau kita berbicara tentang jam-jam rawan ini, jam-jam berapa saja sih kalau kita lihat ini jalur Popis 2 ini jaraknya mungkin atau panjangnya mungkin hampir ada 1 kilometer kah atau bagaimana? Kurang lebih, Pak, ya, kurang lebih 1 kilo, kurang lebih itu nggak mungkin ada 1 kilo juga. Nah, kejahatan-kejahatan yang muncul di jam-jam rawan di dini hari, kadang juga bisa pagi hari sekali. Bisa juga siang hari. Kita tidak tahu, Pak, tentu jam berapa mereka akan melakukan aksi mereka, karena ini juga sangat sulit sekali kami memantau jam berapa gerakan, tetapi yang jelas kerawanan itu selalu pada malam hari. Baik. Malam hari, dini hari juga gitu. Baik, tadi Pak Agung menyatakan bahwa Jagabaya juga membantu pihak kepolisian ini sendiri. Bagaimana dengan pihak pecalang, Pak? Pecalang pun sama, Pak. Pecalang pun selalu memberikan laporan, selalu memberikan informasi kepada Danijero Bendese, karena pecalang itu bagian dari polisnya adat. Karena adat sendiri kalau menerima laporan dari pecalang itu sendiri, karena kan pecalang ini adalah polisinya adat, Pak, sehingga mereka juga sendiri tidak maksimal memberi juga laporan kepada pihak kepolisian dan
ke desa adat juga, Pak. Lalu kami libatkan juga di saat-saat tertentu gitu. Baik. Ada nggak jam-jam atau waktu-waktu patroli selama 24 jam tersebut, Pak Agung, yang dilakukan? Kami di desa adat, khususnya di Jagabaya, itu 24 penjagaan, Pak. Oke. 24 jam penjagaan itu sudah maksimal sekali. Karena kami juga di LPM sendiri juga selalu memantau. Kami juga memiliki patroli terpadu. Patroli terpadu itu selalu kami lakukan juga. Kita saat kami melakukan patroli ini semua aman. Nah, di saat kami tidak melakukan patroli atau jam-jam istirahat, nah itulah aksi-aksi mereka menjalankan tindakan kejahatan. Oke, apakah ada rencana nggak Pak untuk mendirikan pos keamanan di sekitar Jalan Popis 2 itu sendiri? Dalam rapat tadi kami juga sempat membahas atau menyinggung masalah pos-pos terpadu yang akan kami pasang di setiap titik di lingkungan Kelurahan Kuta ini, Pak, khususnya di Popis 2, Popis 1 dan Jalan Legian itu sendiri. Nah, kami akan lalu koordinasi dengan pertama dengan pihak kepolisian, tentunya juga dengan pihak pemerintah dalam hal ini, karena juga pemerintah harus peduli dengan hal ini, gitu, Pak. Baik, baik, Pak Agung, ini himbauan kepada masyarakat untuk ikut terlibat langsung menjaga lingkungan, apalagi Kuta kita kenal sebagai daerah pariwisata yang dikenal di seluruh dunia, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kami memohon kepada masyarakat Kuta, pada khususnya, marilah kita menjaga desa adat Kuta ini aman, nyaman, dan tetap, karena Kuta ini adalah rumah kita. Jadi untuk itu, mari kita jaga keamanan. Tentunya juga para pengusaha-pengusaha juga kami himbau yang belum memasang CCTV, mohon segera masang CCTV segera. Kami karena apa? Karena pengusaha juga harus peduli, bukan masyarakat Kuta aja, bukan keamanan kami juga. Tapi kalau pengusaha tidak peduli, siapa lagi akan kami ajak untuk menjaga Kuta ini? Karena pengusaha juga melakukan bisnisnya di daerah Kuta itu sendiri, Pak. Baik. Baik, terima kasih Anak Agung Gede Agung, Ketua LPM Kuta telah bergabung bersama kami. Kita harapkan, apalagi kita mengetahui Kuta sebagai destinasi wisata dunia, agar wisatawan nyaman dan aman berlibur.